Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, mari kita terus berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, banyak-banyak beramal, banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Banyak orang-orang yang kelihatannya masih sehat, tapi tiba-tiba dia meninggalkan dunia ini. Jadi banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat, yang kelihatannya dia itu masih sehat, masih kuat, dan masih bisa menguasai hartanya. Ternyata banyak yang tiba-tiba dia tinggalkan dunia ini dengan mendadak. Itulah kehidupan dunia. Hartanya, istrinya, anaknya, bahkan rumah, tanah yang dia miliki, semuanya dia tinggalkan dengan seketika itu. Kalau dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dunia. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Usahakan betul-betul kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat. Jangan hanya karena dilihat oleh manusia saja. Karena kalau kita ingin mencari pujian-pujian manusia, kita ini berbuat karena manusia, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk menuhankan manusia. Orang yang berbuat karena ingin disanjung manusia, ingin dipuji manusia, ingin diberi gelar oleh manusia, ingin dihormati manusia, sia-sia amalnya. Walaupun kelihatannya banyak santrinya, walaupun kelihatannya banyak pengikutnya, walaupun kelihatannya sangat terkenal, tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amal itu tertolak, tidak diterima, bahkan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berbuat bukan karena Allah, tapi karena dunia ini, karena manusia, karena ingin disanjung manusia, karena ingin mendapatkan uang dari manusia, karena ingin mendapatkan macam-macam dari manusia. Dia berbuat baik karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang hina. Walaupun dia kelihatannya hidupnya mulia di dunia ini, walaupun kelihatannya banyak muridnya, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sia-sia. Sudah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Beramal bukan karena Allah, tapi karena manusia, berdosa. Berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena manusia, berdosa. Jadi harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Jadi walaupun kita ini tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai kesalahan, usahakan sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu berdosa, karena kita tidak tahu. Kadang-kadang dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak sengaja dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, itu kadang-kadang bisa mendatangkan dosa. Jadi sering-sering bertobat kepada Allah, jangan menunggu berdosa. Tiap hari bertobat kepada Allah. Jadi orang yang bertobat terus-menerus, sering, tiap hari, ini satu kebaikan. Dia mohon ampun kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Kalau masih salah lagi, ya dia bertobat lagi. Dia berusaha terus, berjuang terus untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini kebaikan. Jangan sampai kita nuruti bisikan setan. Karena bisikan setan, kamu jangan cepat-cepat bertobat. Kalau kamu sudah bertobat, jangan diulangi lagi perbuatan dosa. Kalau kamu ulangi lagi, kamu sama saja mempermainkan Tuhan.
kamu mendapatkan dosa yang besar. Itu bisikan setan. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad SAW yang sudah maksum, terjaga dari segala dosa, tiap hari mohon ampun kepada Allah, tidak kurang dari 100 kali. Istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak punya dosa. Nah itu. Jadi jangan nunggu kita ini berdosa, bersalah. Kita harus berusaha terus, bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Kalau kita berbuat salah, kita bertobat. Kita berbuat salah lagi, kita bertobat lagi. Niat di hati kita bukan mempermainkan Tuhan, Allah tahu. Niat di hati kita betul-betul karena Allah, karena ingin menghindari semua kesalahan, karena ingin diri kita ini bersih dari segala dosa, karena ingin diri kita ini supaya betul-betul tidak ada dosa yang menempel sedikit pun. Allah tahu kalau niat kita baik. Yang penting kita betul-betul berusaha. Jangan ada niatan untuk berbuat kesalahan lagi, jangan ada niatan untuk berbuat dosa lagi, tapi berniat betul-betul mau menghindari semua dosa-dosa itu. Jangan sampai terulang kembali. Walaupun dosa itu dosa kecil, usahakan betul-betul dihindari, dibersihkan terus selagi kita masih hidup ini. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri terus menerus, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Usahakan sholat malam, dan usahakan jangan berbuat kedoliman, jangan berbuat perbuatan yang dolim, yang kejam, yang mengganggu, yang menyakiti. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan betul-betul berjuang semaksimalnya. Itu Allah tahu, hati kita Allah tahu. Kalau kita masih ada kesalahan, kita bertobat. Ya wajar, namanya manusia, tidak luput dari salah. Walaupun tidak ada salah pun, kita bertobat harus tiap hari. Kita harus mohon ampun, beristighfar, karena kita tidak tahu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini. Walaupun menurut kita tidak ada salah, tapi menurut Allah kita tidak tahu. Karena perbuatan yang kita lakukan ini sehari-hari ini, kadang ucapan kita, kadang tingkah laku kita, kadang itu mendatangkan perbuatan dosa yang kita tidak tahu. Rasulullah SAW maksum, terjaga dari segala dosa, tidak ada dosanya sudah. Tapi dia tiap hari bertobat kepada Allah, tiap hari mohon ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun. Ini orang-orang yang sadar bahwa dirinya ini sementara di dunia ini. Dia akan mati dan akan meninggalkan dunia ini, tahu. Jadi kita harus betul-betul sadar kalau kita di dunia ini hanya sementara. Kita harus betul-betul berusaha, berjuang, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang haram. Kita tidak mampu menghadapi pedihnya siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak kuat, tidak mampu, tidak tahan. Ada orang yang dikasih lumpuh, stroke, ada yang dikasih tidak bisa jalan, cekot-cekot. Ada yang mau ke kamar mandi saja merangkak. Sakit, pedih, tidak kuat, tidak tahan. Pedihnya dunia saja sulit, sengsara di dunia saja berat, sulit. Apalagi sengsara di akhirat, tidak kuat kita tidak tahan. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat zalim, jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat yang menyelisihi ajaran Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun.
Yang artinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalannya Allah, maka pahalanya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada kamu sedekahkan sesuatu kebaikan melainkan akan dikembalikan penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak dirugikan. Jadi perbuatan baik ini akan kita sendiri yang akan mendapatkan. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan itu, kita sendiri yang akan merasakan. Kita sendiri yang beruntung kalau kita melakukan amal soleh, berbuat baik, menghindari semua yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri yang senang, kita sendiri yang beruntung, kita sendiri yang merasakan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ini kebutuhan kita. Jadi kita diperintahkan oleh Allah sholat, bangun, subuh, pergi ke masjid, ruku, sujud di masjid. Ini semua kebaikan-kebaikan ini kita yang mendapatkan. Ini suatu kebaikan untuk diri kita. Kalau kita kerjakan, kita yang beruntung. Kita yang beruntung. Semua perintah Allah ini kalau kita kerjakan, kita yang beruntung. Kita menghindari maksiat, menghindari perzinahan, menghindari perjudian, menghindari minum-minuman keras. Ini semua kalau kita kerjakan, kita yang beruntung. Karena setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dilanggar bakal berakibat. Bakal berakibat. Walaupun kelihatannya saat ini masih belum ada akibatnya, suatu saat nanti akan datang akibatnya. Seperti orang yang misalnya korupsi, berbuat zalim, berbuat perbuatan yang menyesatkan. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membersihkan dirinya, dosanya itu akan berakibat. Dosa-dosa itu akan berakibat. Akan berakibat setiap dosa. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja gak kuat kita. Kita gak tahan. Sengsara di dunia ini saja kita tidak tahan. Maka dari itu jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani. Ingat, kita dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita, semuanya didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun juga kita berada. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita susul perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu kita. Mari kita susul dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan kesenangan hati, kesenangan pikiran. Sering-sering berpuasa sunnah, sholat malam, usahakan betul-betul mohon perlindungan Allah, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan betul-betul ibadah kita ini, semuanya ini kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena makhluk, bukan karena manusia, bukan ingin dipuji manusia, bukan ingin dihormati manusia, bukan karena ingin disanjung manusia, bukan. Tapi harus kita tujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mendapatkan nilai, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya kecil, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita insya Allah beruntung. Ini dirahmati, dilipat gandakan jadi besar. Walaupun kelihatannya besar, tapi kalau karena manusia, bukan karena Allah, percuma. Kelihatannya besar, tapi karena ingin dipuji-puji manusia, ingin disanjung manusia, riya, berbuat bukan karena Allah, menuhankan manusia, percuma. Besar tapi sia-sia, hilang, tidak dinilai oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena berbuat bukan karena Allah tapi karena makhluknya. Berbuat tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menuhankan makhluk, berbuat riya.
berbuat karena ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, ingin diagung-agungkan manusia, ingin dihormati manusia, ingin diberi gelar oleh manusia. Ini perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Sudah pahalanya bisa habis, berguguran, luntur, terus mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita hati-hati. Karena saat ini kita tidak tahu. Nanti kita baru tahu mana orang-orang yang betul-betul dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini tidak tahu. Mungkin mereka kelihatannya terhormat, mungkin mereka kelihatannya banyak pengikutnya, banyak santrinya, diagung-agungkan, disembah-sembah, dihormati. Kelihatannya. Tapi nanti di akhirat kita tidak tahu. Hatinya dia itu Allah yang tahu. Maka dari itu, kalau berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, percuma, sia-sia, bahkan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pasang niat yang baik, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Usahakan sholat malam jangan ditinggal, karena ini sholat yang dikerjakan tersembunyi, yang betul-betul khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam ini tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Puasa sunnah juga tersembunyi. Puasa itu walaupun kita kasih tahu orang saya sedang berpuasa, tapi orang tidak tahu kita berpuasa. Kita bisa makan dengan sembunyi. Tapi amalan tersebut kita lakukan betul-betul insya Allah amalan-amalan ahli surga. Amalan-amalan yang terhindar dari riya. Sholat malam, usahakan di malam hari bangun walaupun 2 rakaat. Dengan witir 1 rakaat tidak apa-apa. Usahakan jangan ditinggal ini. Ini penting sekali. Terus sholat 5 waktunya juga. Usahakan di masjid berjamaah. Usahakan istiqomah. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma